Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Ningwardani, D3 Keperawatan tingkat 1 dari Stikes Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saraf pada manusia untuk melengkapi pelajaran mata kuliah anatomi fisiologi. Di dalam syaraf manusia itu terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, akson, selubung mielin, nodus transverse, sel Schwann, dan terminal akson. Apa saja fungsi yang ada di dalam syaraf manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada dendrit, yaitu percabangan dari badan sel syaraf yang berupa tonjolan sitoplasma yang pendek dan bercabang-cabang. Fungsi dari dendrit adalah untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Selanjutnya yaitu ada badan sel. Badan sel adalah bagian utama dari syaraf yang mengandung bagian-bagian yang umumnya dimiliki oleh sel hewan. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus inti sel, dan nukleolus anak inti sel. Fungsi badan sel adalah untuk menerima impuls rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke nukleus yaitu akson. Selanjutnya ada inti sel atau nukleus, berfungsi sebagai pengantar kegiatan syaraf, yaitu neuron. Di dalam inti sel juga terdapat kromosom dan DNA yang berfungsi untuk mengatur sifat keturunan dari sel tersebut. Selanjutnya yaitu akson. Akson berperan dalam mengantarkan impuls dari badan sel menuju efektor, seperti otot dan kelenjar. Walaupun diameter akson hanya beberapa mikrometer, namun panjangnya bisa mencapai 1 hingga 2 meter. Yang kelima yaitu selubung mielin. Selaput pembungkus neurit, banyak mengandung lemak dan bersegmen-segmen. Selubung mielin dikelilingi oleh sel Schwann. Sel yang memproduksi mielin disebut sel glial. Fungsi selubung mielin adalah untuk melindungi neurit dan kerusakan dan mencegah impuls bocor, mirip pembungkus kabel listrik yang bersifat isolator. Di dalam selubung mielin terdapat sel Schwann yang mengelilingi selubung mielin, bekerja dengan menghasilkan lemak dan membungkus neurit berkali-kali sampai terbentuk selubung mielin. Fungsinya adalah untuk mempercepat jalannya impuls, membantu menyediakan makanan untuk neurit dan regenerasi neurit. Bagian penghubung antara sel selubung mielin dengan sel selubung mielin satunya disebut dengan nodus transverse, yaitu bagian padan neurit yang tidak terbungkus selubung mielin. Yang tidak terbungkus merupakan nodus transverse. Fungsi utamanya sebagai loncatan untuk mempercepat impuls syaraf ke otak, atau sebaliknya. Nodus transverse berdiameter sekitar 1 mikrometer. Yang terakhir yaitu terminal akson, tempat bertemunya sel syaraf dengan sel saraf lain. Serat syaraf adalah tonjolan dan tunggal memanjang berbentuk pipa yang berfungsi menghantarkan potensial aksi menjauhi badan sel dan berakhir di sel saraf lain. Sekian penjelasan saya mengenai sistem syaraf pada manusia. Semoga dapat bermanfaat bagi yang lain dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tambahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penjelasan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.